Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Kali ini bertemu dengan Bapak lagi ya. Sebelum melanjutkan ke materi Wali Songo, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, absen dulu. Sambari, Ersan, Bagus, Elan, Din, Torik, alhamdulillah. Terus sebelum masuk kita mengulik materi yang kemarin. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, siapa yang membawa seseorang yang membawa Islam ke Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Wali Songo, Ya, Sambari, Syekh Subakir ya. Terus selain Syekh Subakir, terus di situ ini yang melanjutkan Wali Songo. Siapa itu Wali Songo? Wali 9. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata Songo yang berawal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi Wali Songo yang berarti Wali 9 ya. Yang mencintai dan dicintai Allah, mereka dipandang sebagai Balik Islam di Nusantara. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Al-Habib karena berasal dari wilayah Al-Habib Afrika Utara. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Walaupun bukan orang Jawa, tapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat kepada Islam. Di antaranya upayanya yaitu menghilangkan sistem kasta. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia itu agamanya yaitu Hindu dan Buddha yang merupakan masih ada kastanya seperti di India. Lanjut. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Makhdum Ibrahim Asmarokondi atau dikenal sebagai Syekh Maghribi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14, wafat di Gresik 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah. Itu 8 April 1419 Masehi. Daerah dakwahnya adalah Gresik. Lanjut. Terus Sunan Ampel. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu. Misalnya kebiasaan mengadakan sesaji atau selamatan. Namun para wali lain berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Ya, jadi awal mulanya ada selamatan, terus ada sesaji itu dari sunan-sunan ini. Jadi kalau ada selamatan 7 hari, 3 hari, 7 hari, 100 hari itu, terus pendaan itu ini. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa pada 1401 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Surabaya dan Demak. Sunan Ampel di
diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Lanjut, Sunan Bonang. Sunan Bonang termasuk wali Allah yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti wayang dan masuk gamelan setiap bait lagu diselingi dengan ucapan dua kalimat syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekaten. Terus Sunan Bonang itu atau nama lain yaitu Raden Magdum Ibrahim, lahir di Ampel, Deta pada tahun 1465 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Jawa Timur. Dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri yang asli bernama Raden Paku merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia di bidang pendidikan agama Islam. Ia lahir di Blambangan pada 1442 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Blambangan, merupakan anak dari Maulana Ishak atau saudara sekandung dari Maulana Malik Ibrahim. Terus Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Pentingnya di perhatiannya di demikian besar terhadap masalah sosial sangat lebat karena ia hidup pada saat kerajaan Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis yang memperhatikan. Dalam pendakwah ia juga menggunakan media kesenian. Pangkur adalah salah satu ciptaannya. Sunan Derajat atau Sunan Kosim lahir pada tahun 1470 Masehi, putra dari Sunan Ampel, dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk mendapat ke pesisir Gresik. Terus yang ini Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai orang wali, juga sebagai budayawan. Dari seniman Sunan Kalijaga merupakan dakwahnya dengan cara berkelana dengan berupa pertunjukan wayang kulit, alur cerita dan tokoh wayang memuat nilai-nilai Islam. Di antara lagu yang diciptakan adalah dan Nyenggo. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir sekitar tahun 1450 Masehi, merupakan wali yang berjiwa besar, pemimpin, berjuang, mubalik, berjuang dan filosof. Wafat di desa Dalamu, Demak. Terus Sunan Kudus, wali Songo yang dapat gelar wali al-ilmi, orang yang berilmu luas adalah Sunan Kudus karena memiliki berbagai ilmu agama seperti ilmu tauhid dan fikih.
ia mendapat kepercayaan dan kesulitan Demak untuk mengadakan pemerintahan dan tinggi di wilayah itu untuk melancarkan penyebaran Islam. Ia membangun sebuah masjid di Kudus yang disebut Menara Kudus karena di sampingnya terdapat menara tempat beduk masjid. Terus nama kecilnya yaitu Ja'far Shadiq. Ia putra pasangan Sunan Dung dari Syarifah, adik Sunan Bonang, dan terus anak Nyai Ageng Maroka, mengajarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Terus Sunan Muria termasuk salah satu wali Songo yang dikenal pendiam tetapi sangat tajam fatwanya. Ia juga dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, ia lebih memfokuskan di daerah pedesaan karena ia sendiri tinggal di tempat yang jauh dari keramaian bersama rakyat. Biasa ia juga seorang wali. Ia menyukai seni dua gelombang bernuansa Islami dari ciptaannya adalah Sinom dan Iranti. Nama kecilnya adalah Raden Prapto, berdakwah di sekitar Gunung Muria. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria. Beliau wafat lahir 1448 Masehi. Daerah Jawanya adalah Jawa Barat. Kurang satu Sunan Gunung Jati, wali Songo yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Cirebon, Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati, merupakan cucu Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Setelah dewasa, ia mulai berdakwah di Jawa dan menggantikan kedudukan pamannya dan berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Jawa Barat pada tahun 1548. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Mungkin ada yang ditanyakan dari 9 wali tersebut. Tanya Pak. Ya. Itu saya pernah lihat film itu wali yang menjaga sungai itu sampai bulan-bulan pertama itu siapa Pak? Sunan Kalijaga yang tadi, dia itu kan kayak tahu Robin Hood ya. Dia itu kan membantu. Dia itu mencuri untuk membantu rakyat-rakyat yang kecil. Ya seperti itu. Terus Sunan Bonang itu lewat. Nah, tahu tongkatnya Sunan Bonang, terus Sunan Kalijaga itu apa? Pencut gitu loh. Terus ngikut wis dogolen tongkatku ning kene kok sampai akuan. Nah, nggih niku terus makanya dinamakan Sunan Kalijaga kali nggih. Terus ada yang tanyakan lagi atau
Kalau sunan yang utama yang banyak itu siapa Pak? Kedua, yang tadi Sunan Kalijaga juga termasuk, sampai menciptakan gending juga. Oh, budayawan juga Sunan Kalijaga itu. Terus nanti dikerjakan ya buku paketnya halaman 55 soal apa yang pilihan ganda sama isi. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.